apa selamat siang ya, jam segini. Buat Anda semuanya pendengar Sebayu dimanapun Anda berada, yang saat ini tengah mendengarkan di 94, atau Anda yang saat ini tengah menyaksikan YouTube-nya Sebayu di Sebayu 94 Kota Tegal, 94 FM Kota Tegal ya. Selamat pagi, dan seperti janji saya tadi di jam 9 di awal acara, saya akan kedatangan tamu spesial hari ini, dan saat ini saya sudah bersama beliau. Selamat pagi untuk Bung Akbar Kusharyanto SE. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Tegal. Selamat pagi. Ya. Kakak Sehat ya, Pak? Ibal. Ya, selamat pagi juga. Sehat ya? Pagi pendengar Sebayu FM. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya, terutama yang itu dulu kita nikmati kesehatan. Luar biasa. Tak ternilai kesehatan. Tak ternilai, betul. Kadang-kadang kita lupa. Oke, kita akan berbicara tentang hasil pengawasan penataan daerah pemilihan dan juga alokasi kursi DPRD Kota Tegal tahun 2024. Begitu? Siap. Oke, siap. Oke, bicara tentang pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Tegal. Nah, apakah penataan daerah pemilihan atau dapil serta alokasi kursi anggota DPRD kabupaten ataupun kota ini merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilu ini untuk Bung Akbar? Siap. Terima kasih Kakak Ipal ini. Kakak Ipal. Jadi ikut-ikutan panggil saya kakak. Ini panggilan beken ya. Jadi betul sekali ya, sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Jadi tahapan ini adalah merupakan tahapan kelima ya, tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Jadi daerah pemilihan dan alokasi kursi ini memang merupakan salah satu tahapan yang tercantum dalam PKPU 3 yang mengatur terkait tahapan dan jadwal. Memang tidak sebeken dengan tahapan kampanye ya, tahapan pendaftaran partai politik atau tahapan pemungutan suara, tapi memang adanya memang betul ini menjadi salah satu tahapan. Jadi memang mungkin kurang ini ya, kurang familiar di telinga kita. Kalau kita mau mendengarnya tahapannya apa tahapan yang di luar ini sih ya. Betul, yang paling bukan tahapan kampanye. Iya, betul. Kalau yang ini kayaknya memang ya jarang yang mengetahui lah. Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini masyarakat menjadi lebih tahu. Itulah diantaranya. Biar pada tahu tentang dunia politik. Ada berapa jumlah dapil atau daerah pemilihan di Kota Tegal ini, Bung Akbar? Oh ya, jadi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan KPU ya, bahwa daerah pemilihan, ini saya sebutkan dulu definisinya. Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota itu adalah kecamatan ya, dan bagian dari kecamatan ya. Nah, kemudian bagian kecamatan itu dibentuk sebagai kesatuan wilayah atau daerah berdasarkan jumlah penduduk ya, untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan dari calon atau pimpinan partai politik ya, dalam penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota. Di Kota Tegal ada 4 kecamatan. Nah, sebagaimana tadi definisi daerah pemilihan, setiap kecamatan di Kota Tegal merupakan daerah pemilihan. Berarti ada 4 daerah pemilihan di Kota Tegal ini. Ada 4 ya? Untuk ada 4 daerah pemilihan yang ada di Kota Tegal, karena ada 4 kecamatan tadi. Betul. Berarti ini apakah ada perubahan dalam pemilu 2024 untuk daerah pemilihannya ini? Iya, secara signifikan untuk struktur susunannya itu tidak ada. Jadi hanya perubahan nama saja. Karena diatur dalam PKPU yang mengaturnya itu bahwa penomoran daerah pemilihan itu dimulai dari kecamatan yang menjadi ibu kota administratif kabupaten kota. Nah, jadi kalau di Kota Tegal ini
ibu kotanya adalah Kecamatan Tegal Timur. Betul. Jadi Kecamatan Tegal Timur itu merupakan Dapil 01 Kota Tegal. Kemudian searah jarum jam itu Kecamatan Tegal Selatan, Dapil Kota Tegal 2. Ya. Kemudian ke barat Margadana. Kecamatan Margadana itu Dapil Kota Tegal 3, dan terakhir Kecamatan Tegal Barat Dapil Kota Tegal 4. Jadi tidak ada perubahan, sama persis dengan pemilu 2019. Ya, hanya penamaannya saja yang mengalami perubahan, ini berdasarkan peraturan KPU yang terbaru ini. Yang paling baru, peraturan Betul, paling baru ya. Kemudian tujuan dari pengawasan tahapan penataan dapil serta alokasi kursi anggota DPRD ini gimana nih Bung Akbar? Jadi sebagaimana tujuan pengawasan yang lain, bahwa kami Bawaslu yang mempunyai core bisnis memang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tahapan. Jadi ingin memastikan bahwa pelaksanaan penetapan rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Tegal tahun 2024 ini berjalan, berprosesnya itu sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, terutama Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ya, dan PKPU nomor 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota pada pemilu 2024 ini. Jadi ingin memastikan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU ini sudah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Nah, itu fungsi kami mengawasi tahapan penataan dapil dan alokasi kursi ini, Kakak. Oke, siap. Berapa ini Pak alokasi kursi anggota DPRD Kota Tegal pada pemilu 2024 yang akan datang? Ya, sedikit menyampaikan ya, sempat ya beberapa waktu yang lalu itu beredar kabar bahwa Kota Tegal jumlah penduduknya itu sudah mencapai 300 ya. 300 apa? Ya, 300.000. 300.000. Ya, sudah mencapai 300.000. Ternyata belum sampai. Jadi sebagaimana diatur dalam undang-undang ya, dalam Undang-Undang 7, bahwa wilayah kabupaten kota yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 200.000 sampai dengan 300.000 itu mempunyai alokasi kursi sebanyak 30 kursi. 30 kursi. Nah, Kota Tegal berpenduduk terakhir itu 287 ya kalau nggak salah itu. Jadi sehingga masuk dalam rank yang tadi 200 sampai 300 ya. Jadi Kota Tegal sampai dengan saat ini jumlah kursi anggota DPRD kotanya itu berjumlah 30 kursi. Ya. Berarti tidak ada perubahan Tidak ada perubahan. Jadi pada saat beberapa waktu lalu ya, pas bergulir itu kalau nggak salah pada saat ini sebelum penetapan partai politik kalau nggak salah itu. Tapi ya dari Dinas Kependudukan yang berwenang itu, yang mengelola data kependudukan, menyampaikan bahwa belum sampai ya. Jadi jumlah penduduk Kota Tegal belum sampai mencapai angka 300 ya. Jadi belum ada penambahan ya. Belum ada penambahan. Penambahannya ketika nanti jumlah penduduknya mencapai 300.000 sekian ya. 300.000 plus 1 aja itu sudah ya. Termasuk akan bisa menambah menjadi jumlah anggota 31 kursi gitu. 35. Oh, 35. Jadi 35. Kirain langsung baru 31. Langsung penambahannya 5 kursi berarti ya. Betul. Jadi yang 300 sampai 400 itu menjadi 35 kursi. 35 kursi yang diperebutkan untuk pemilihannya ya. Ini angan-angan dari calon-calon anggota DPR, mungkin partai politik ya. Karena mungkin semakin banyak kursi
yang diperebutkan kan semakin banyak chance atau kesempatan yang diraihnya. Oke, gitu. siap. Nah, dalam penyusunan rancangan penataan daerah pemilihan atau dapil serta alokasi kursi anggota DPRD kabupaten maupun kota Tegal ini, apakah ada pedoman khusus yang harus dipatuhi oleh KPU kabupaten maupun kota? Iya. Jadi dalam undang-undang diatur terkait dengan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi ya. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan daerah pemilihan dan penetapan alokasi kursi ini. Oke. Ya. Jadi yang pertama ada prinsip kesetaraan nilai suara ya. Prinsip kesetaraan nilai suara ini adalah pembagian kursi dapil ya yang dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi maaf saya koreksi. Nah, prinsip kesetaraan nilai suara ini ya adalah merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil yang lainnya. Nah, nanti kita bisa melihat hasil pengawasannya bagaimana ya. Nah, kemudian yang kedua, ada prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Ya. Jadi dalam huruf B tadi, kesetaraan nilai suara ini merupakan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar ya. Jadi agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh ya. Jadi kursi kalau suara dari partai politik yang didapat kalau dikonversi itu sebanding gitu kan dengan kursi yang dapat. Kemudian ada prinsip proporsionalitas ya. Jadi prinsip ini adalah merupakan kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil. Kemudian yang keempat ada prinsip integritas wilayah. Nah, jadi prinsip ini adalah memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu dapil ya. Untuk daerah perbatasan dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah. Nah, ini juga penting harus diperhatikan dalam penyusunan dapil dan mempertimbangkan kondisi geografis ya, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasinya. Kemudian yang kelima ada prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama ya. Jadi yang dimaksud dalam prinsip ini adalah dapil anggota DPRD Kabupaten Kota yang terbentuk dari satu atau beberapa atau bagian kecamatan yang seluruhnya dalam suatu dapil itu harus tercakup dalam satu wilayah yang sama. Ya. Kemudian ada prinsip kohesivitas. Nah, jadi prinsip ini memperhatikan ya dalam penyusunan dapil memperhatikan hal-hal diantaranya adalah sejarah, kondisi sosial budaya, dan adat istiadat serta kelompok minoritas dalam dapil tersebut. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah prinsip kesinambungan. Ya. Dalam prinsip ini ya penyusunan dapil harus memperhatikan dapil yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya. Ya, kecuali jika alokasi kursi pada dapil tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip-prinsip di atas. Jadi alokasi kursi setiap dapil itu sudah diatur dalam undang-undang. Kalau nggak tahu DPRD itu intervalnya antara 3 sampai 12 ya. Itu diantaranya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan KPU dalam penyusunan penataan dapil dan penetapan alokasi kursi ini. Siap. Baik, Bung Akbar dan juga Anda pendengar Sebayu yang mau bertanya silahkan Anda bisa WhatsApp di 0813 2999 8694 atau telepon langsung di 353608.
Kita akan kembali setelah beberapa selingan yang berikut ini. Tetap di 94 Sebayu FM Tegal.
Ya, diteruskan kembali acara talkshow kita untuk kesempatan hari ini dengan Bung Akbar Kusharyanto SE. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Tegal. Bung Akbar, tadi kita sudah berbicara banyak tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Nah, saya ingin tahu bagaimana rancangan penataan dapil yang dibuat oleh KPU Kota Tegal. Ya, jadi dari proses awal ya, mulai penyusunan rancangan, kemudian dilakukan pencermatan rancangan, dan ditetapkan ya, KPU hanya mempunyai satu pilihan ya, hanya menyusun satu rancangan, yaitu dengan 4 dapil ya, dengan 4 dapil, masing-masing alokasi kursi yang sudah dihitung itu sama KPU itu. Jadi dapil 1 Tegal Timur itu mempunyai 9 kursi ya. Kemudian dapil 2 Tegal Selatan mempunyai 7 kursi. Kemudian dapil 3 Kecamatan Margadana juga 7 kursi, maaf. Kemudian yang terakhir dapil 04 Kota Tegal Barat itu juga mempunyai 7 kursi. Nah, jadi hanya satu yang diajukan ya, rancangan itu, dan sudah diuji publikan ya. KPU sudah melakukan uji publik, dan pada saat uji publik juga dimintakan masukan dan tanggapan dari masyarakat maupun dari partai politik. Namun sampai dengan uji petik berakhir tidak ada masukan ya. Jadi itu yang ditetapkan, berarti satu rancangan itu yang ditetapkan. Oke. Kemudian mekanisme untuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri bagaimana? Ya, Bawaslu mengawasi terkait dengan penetapan rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi itu dengan salah satu instrumen kami yang biasa disebut itu alat kerja pengawasan, KKIPAL ini. Jadi kami menilai seberapa patuh KPU dalam menentukan prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan tadi, ada 7 itu. Ya, yang pertama adalah prinsip kesetaraan nilai suara. Nah, kesetaraan nilai suara ini ya dapat diukur dari pembagian kursi di dapil ya. Kemudian pembagian kursi di dapil ya setara apabila BPPD dapil ya. Dalam PKPU disebutkan BPPD adalah bilangan pembagi penduduk ya. Tapi kalau di BPP itu kan bilangan pembagi pemilih ya. Jadi ada perbedaan ini. BPPD dapil ya dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPD kabupaten kota. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa BPPD kabupaten kota ya di Kota Tegal itu jumlah penduduk terakhir pada semester 1 ya berjumlah 290.870 orang ya jiwa ya. Dibagi alokasi kursi yang kita punya adalah 30. Jadi BPD kotanya itu dihasilkan senilai 9.695. Nah, suara. Bukan, ini BPPD. Jadi BPPD. Jadi bilangan pembagi penduduk kotanya. Ini adalah instrumen untuk menentukan juga nanti alokasi kursi juga. Nah, ini salah satu instrumen untuk menilai kepatuhan prinsip kesetaraan nilai suara ini yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Ya. Kemudian kami bagi ya, Kecamatan Margadana ya menghasilkan BPPD sebesar 6,45. Kemudian Tegal Barat ada 7,26, Tegal Selatan 7,33 dan Tegal Timur 8,94. Ya. Nah, ini adalah salah satu komponen untuk menghitung kursi juga. Nah, dalam penghitungan kursi yang berjumlah 30 itu bisa langsung diakumulasikan 28 kursi ya, diakumulasikan 28 kursi dengan rincian Tegal Timur 8, kemudian Tegal Selatan 7, Tegal Margadana masih 6, kemudian Tegal Barat 7. Nah, sisa 2 kursi ini dihitung
berdasarkan dari sisa bilangan sisa jumlah penduduk ya dan dibagi dengan bilangan pembagi penduduk tadi itu. Ya. Nah, akhirnya didapatkan bahwa sisa dari bilangan persentase BPPD tadi ya, Margadana 62.602 dibagi 7 dikali 100% itu berjumlah 89,43%. Nah, ini menurut penilaian kami masih di bawah representasi, under representasi karena memang nilai kesetaraan suara itu yang baik adalah kisaran 90% sampai dengan 110. Nah, namun untuk kecamatan yang lain, daerah pemilihan yang lain itu representasi semua ya. Ya, dari Tegal Selatan juga memenuhi ya 101,54 ya, kemudian Tegal Timur 96,36 ya, dan Tegal Barat 100,46. Jadi hanya Margadana yang memang tidak representasi dalam kesetaraan nilai suara. Kemudian bilangan pembagi tadi itu dikonversi lagi bahwa sisa yang terbanyak adalah Tegal Timur mendapatkan 1 kursi lagi, dan yang kedua, ranking kedua adalah Margadana. Sehingga total alokasi kursi untuk Dapil 01 Kecamatan Tegal Timur ada 9. Kemudian berturut-turut semua dapil lainnya terbagi rata masing-masing 7 kursi. Ya, Margadana, Tegal Selatan, Margadana dan Tegal Barat. Ya. Kemudian ada lagi yang menjadi fokus pengawasan kita adalah terkait dengan prinsip proporsional ya. Nah, dalam prinsip proporsional ini ya penataan dapil harus memperhatikan dan mengutamakan jumlah kursi yang besar ya, agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Nah, kami telah melakukan pengecekan terhadap usulan ya rancangan penataan dapil dan alokasi kursi yang dibuat oleh kawan-kawan KPU. Semuanya masuk dalam interval 3 sampai 12. Kan tadi 9 dan 77 itu ya. Masih dalam interval 3 sampai 12. Kemudian prinsip proporsionalitas. Nah, prinsip ini mendorong agar alokasi kursi dapil mendekati atau sama dengan rata-rata alokasi kursi di kabupaten kota. Nah, jadi rata-rata alokasi kursi didapatkan dari jumlah kursi dibagi jumlah dapil ya. Dari jumlah kursi kita itu ada 30 dibagi 4 sama dengan 75. Nah, dan indeks disparitasnya juga tidak tinggi. Jadi 9 juga menurut kami mendekati angka 7,5 ya. Kemudian 7 kursi di setiap dapil selain Tegal Timur juga mendekati 7,5. Jadi indeks disparitasnya menurut kami sudah sesuai. Nah, kemudian ada lagi yang tidak boleh kita lupakan ya. Di antaranya adalah berada dalam satu wilayah yang sama. Nah, kebetulan dari 4 kecamatan itu 1 kecamatan dibuat 1 dapil, berarti otomatis wilayahnya satu sama semua kan. Nah, termasuk integritas wilayahnya, jadi terintegrasi semuanya ya. Dari semua kecamatan, 1 kecamatan menjadi 1 dapil. Tidak ada dapil lain penggabungan dari kecamatan. Kemudian prinsip kohesivitas. Nah, dalam prinsip ini yang dilihat adalah penyusunan dapil dalam satu wilayah ya, mencakup kondisi sejarah, sosial, budaya, adat dan sejarah yang sama. Nah, kami telah mengecek ya bahwa usulan penataan dapil yang telah dilakukan oleh kawan-kawan KPU ini ya tidak memisahkan dan tidak ada kesenjangan yang terlihat ya, termasuk aspek sosial, budaya, adat istiadat yang memiliki sejarah konflik yang berada dalam satu dapil. Berarti sesuai menurut kami ini.
Dan yang terakhir adalah prinsip kesinambungan. Nah, prinsip ini adalah menerapkan upaya penyusunan dapil dengan mempertahankan jumlah dapil dan komposisi kecamatan, ya, atau bagian kecamatan yang sudah ada atau sama dengan dapil pemilu sebelumnya. Dan kami melihat, ya, kami mengawasi semua dapil dari kelurahan-kelurahan ini semuanya masuk dalam prinsip kesinambungan ini. Tadi hanya berbeda penamaan saja karena memang ada aturan baru bahwa dapil 01, ya, di kabupaten kota dimulai dari ibu kota pemerintahan kabupaten kota tersebut, ya, mendiami administrasi wilayah apa gitu kan. Nah, karena di Kota Tegal adalah Kecamatan Tegal Timur, sehingga Kecamatan Tegal Timur yang tadinya pada pemilu 2019 itu adalah merupakan Dapil 04, sekarang menjadi Dapil 01. Perubahannya di situ aja. Iya, hanya itu perubahannya. Oke. Jadi secara universal keseluruhan kawan-kawan KPU dari hasil pengawasan kami, ya, telah melaksanakan seluruh prinsip-prinsip dalam penyusunan daerah pemilihan maupun alokasi kursi. Walaupun ada catatan memang bahwa salah satu daerah pemilihan itu memang kurang representasi, ya. Di samping bahwa dalam catatan pemilu 19 lalu juga Kecamatan Margadana juga merupakan wilayah yang partisipasi melaksanakan pemungutan suaranya ikut mencoblosnya itu paling rendah kakak ipal ini. Jadi ini menjadi PR kawan-kawan KPU dan PR kita semua, ya, untuk bisa mendongkrak agar partisipasi masyarakat di Kecamatan Margadana ini bisa sama dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Karena memang merupakan bagian tersendiri, ya. Jadi prinsip keterpuan, prinsip kesetaraan nilai suara. One man, one vote, one value, ya. Satu orang, satu suara dan satu nilai gitu. Oke, siap. Ini ada pertanyaan yang masuk dari pendengar Sebayu. Untuk satu kursi itu berapa ribu pemilih, ya? Iya. Jadi dihitung dari suara sah yang ada di dapil itu, ya. Jadi untuk pembagian kursi, ya, bilangan pemilih pembagian kursi itu kalau hitungan normatif itu adalah dengan bilangan pembagi pemilih, ya. Jadi misal suara sah dalam dapil itu misalkan 40.000. Nah, 40.000. Nah, misalkan dalam daerah pemilihan itu ada berapa kursi? Ada berapa kursi? Nah, misalkan 9 kursi. Nah, setelah dibagi, ya, nanti bisa didapatkan bahwa satu kursi itu senilai suara sah yang dibagi itu. Nah, kalau dalam pemilu 2019 itu penghitungan pengkonversian kursi digunakan dengan sistem Santaleg, ya. Jadi konstanta tetap. Nah, jadi misalkan Partai A memperoleh suara 40.000, Partai B memperoleh suara 20.000. Nah, pertama itu dibagi dengan angka 1 dulu. Nah, angka 1 dulu. Nah, setelah dibagi dengan angka 1, siapa partai yang memperoleh suara terbanyak itu? Ya. Nah, misalkan Partai A karena 40.000, berarti Partai A sudah mendapat 1 kursi dulu. Nah, kemudian setelah itu dibagi secara berurutan konstansa 3, 5, 7 dan seterusnya hingga kursi dalam daerah pemilihan itu habis terbagi dikonversi oleh suara sahnya. Oke. Baik, Sebayu kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di 94 Sebayu FM. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Wah, bentar lagi lebaran ya.
kembali lagi kita di Talkshow untuk kesempatan hari ini dan sudah jam 10 saat ini lewat 51 menit waktu Indonesia Barat untuk Bung Akbar ini. Ya. Mengapa sih publikasi hasil pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi ini perlu dilakukan? Oh ya, terima kasih Kakak Ipal ya. Jadi menjadi sebuah kewajiban lembaga kami bahwa setiap melaksanakan kerja-kerja terutama pengawasan ya, kerja-kerja sosialisasi, kami ingin selalu mempublikasikan ya, karena menjadi tanggung jawab secara lembaga kami. Pun demikian dengan hasil pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Tegal ini pada pemilu 2024. Karena dikandung maksud agar masyarakat ya, publik tahu bahwa kami telah mengawasi dan memang ada tahapan yang perlu diawasi bersama juga ya, selain tahapan kampanye, pendistribusian logistik, kemudian pencalonan, kemudian pemungutan suara ya, dan lain-lain, penghitungan suara, rekapitulasi, itu ada tahapan yang namanya adalah penetapan rancangan dapil ya, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang juga perlu diawasi, masyarakat juga perlu tahu ya. Jadi ada proses ya, tidak ujuk-ujuk itu ada, karena memang ada aturan yang mengaturnya, kemudian dibuatlah prosesnya ya oleh kawan-kawan KPU dan kami mengawasi. Dan telah kami lakukan ya hasil pengawasannya ya, sebagaimana kami publikasikan pada hari ini. Jadi sama. Jadi tahapan-tahapan apapun yang kami lakukan pengawasan, kami melakukan publikasi ya di laman medsos kami, di laman website kami, maupun di pemberitaan-pemberitaan media cetak gitu Pak. Oke, siap. Kemudian apakah pemilu ini memerlukan partisipasi dari masyarakat, Bung Akbar? Iya, jelas sekali, sangat-sangat memerlukan sekali. Jadi kalau saya mengutip dari salah satu penggiat pemilu ya, Bapak Demokrasi kita itu, bahwa pemilih atau masyarakat yang mempunyai bisa dikatakan pemilik negara ini, yang punya dolat ini adalah sebuah keniscayaan ya. Ada 4 elemen pemilu. Yang pertama ada regulasi ya. Jadi pembuat undang-undang membuat regulasi sudah siap ya terkait pemilu, Undang-Undang 7 dan turunannya. Kemudian ada lembaga penyelenggaranya ya. Dibentuk lembaga penyelenggaranya, KPU, Bawaslu dan DKPP yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Dan ketiga ada pesertanya, peserta pemilu. Siapa ya? Partai politik yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Desember lalu ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, yang menjadi komponen penting adalah masyarakat sebagai pemilih. Kalau ketiga komponen elemen tadi itu sudah ada, terus masyarakat nggak mau berpartisipasi memilih, sepertinya nggak akan jadi itu kan pemilunya itu. Nggak akan bisa, iya, karena nggak ada pemilihnya. Jadi benar-benar masyarakat, pelibatan aktif masyarakat dalam pemilu ya. Kalau dalam core bisnis kami sebagai pengawas ya, sebagai pengawas partisipatif pemilu, itu sangat penting ya, penting dilakukan. Kami menyadari bahwa personel kami dari pusat sampai ke daerah ya, di Kota Tegal aja kami hanya beranggotakan 3 orang. Kemudian di kecamatan juga masing-masing komisioner Panwas ad hoc di kecamatan itu ada 3 orang. Kemudian di kelurahan itu hanya 1. Nah, untuk mengawasi peserta pemilu dan masyarakat ya, kami membutuhkan pengawas-pengawas partisipatif. Nah, jadi bersama-sama berkontribusi ya mengawal berlangsungnya penyelenggaraan tahapan pemilu ini bersama kami. Sangat penting sekali ya pelibatan masyarakat. Kemudian apakah program kegiatan Bawaslu Kota Tegal yang banyak melibatkan masyarakat itu sudah ada? Ya, ada. Jadi kami bergerak sejak Panwas ya bahkan ya. Jadi dilanjutkan setelah Bawaslu ya, sedikit bercerita dari Kak Ipal ya. Jadi Bawaslu Kabupaten Kota itu
berdiri sejak 15 Agustus 2018. Jadi sebelumnya itu masih ad hoc ya, Panwas Kota. Kami mulai menjadi Panwas Kota itu 2017 ya. 2017 kemudian 2018 itu sudah menjadi badan yang mandiri ya, tetap ya, permanen. Nah, sejak saat itu kami menyadari tadi yang saya sampaikan, keterbatasan personil, hingga kita menjaring pengawas-pengawas partisipatif. Banyak program-program kegiatan yang sudah kami luncurkan ya. Di antaranya adalah kami telah membentuk dan membina kelurahan-kelurahan di Kota Tegal ini ya, memang belum seluruhnya ya, menjadi kelurahan yang anti politik uang ya, dan kelurahan pengawasan. Nah, jadi metode kami dalam kegiatan itu, kami ajak masyarakat ya untuk berdiskusi ya. Ada 3 peran yang harus mereka bisa mainkan ya. Satu sebagai penyelenggara, kemudian kedua sebagai peserta pemilu, dan ketiga sebagai masyarakat pemilih. Jadi mereka dibentuk dalam beberapa kelompok ya, menjadi masyarakat pemilih, menjadi penyelenggara pemilu, dan menjadi peserta pemilu. Jadi mereka beragam sekali ya, punya argumen yang masing-masing kita ajak, termasuk kita tanamkan pentingnya bahaya terkait dengan politik uang ya. Bahaya politik uang dalam demokrasi kita. Nah, kemudian ada lagi di Bawaslu itu pusat pendidikan Wastip ya. Pusdikpastip, Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif ya. Ada yang pertama Gowaslu ya. Gowaslu itu media aplikasi ya, online yang bisa diakses oleh pemilih, oleh masyarakat untuk dapat melaporkan atau mengikuti program-program kegiatan Bawaslu yang lainnya. Ada laman Bawaslunya. Kemudian ada pojok pengawasan ya. Pojok pengawasan kami menyediakan literasi demokrasi ya, terkait pemilu, hasil-hasil pengawasan ya, tahapan-tahapan pemilu yang berlangsung dari pemilu sebelumnya. Ada ya di kantor Bawaslu Kota Kabupaten ada. Kemudian ada forum warga. Nah, ini kami dalam forum warga ini masuk ya ke tengah-tengah masyarakat ya, bisa dalam kegiatan arisan PKK, dalam pengajian ya, dalam forum-forum warga lainnya yang memang bisa di situ dihidupkan pembicaraan, diskusi-diskusi terkait dengan demokrasi dan pemilu, khususnya terkait dengan kepengawasan pemilu. Yang juga banyak melibatkan kaum muda ada, yaitu SKPP ya. Dulu namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, sekarang dirubah menjadi Pendidikan Pengawas Partisipatif P2P Wastip ya. Banyak di situ melibatkan kawan-kawan mahasiswa ya atau pemuda ya. Dan yang terbaru kami telah memiliki satuan karya kepramukaan ya, punya Saka Adiasta Pemilu Bawaslu Kota Tegal. Jadi adik-adik yang berusia 16 sampai 25 tahun bisa menjadi anggota Saka Adiasta Pemilu di Bawaslu Kota Tegal. Banyak di sana kita bisa dididik dan dilatih ya. Ada terkait dengan pengawasan ya, pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi inilah kegiatan-kegiatan atau program-program yang kami punya yang melibatkan banyak masyarakat. Oke. Terakhir mungkin Bung Akbar, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Sebayu yang saat ini tengah di 94, ataupun Anda yang saat ini tengah menyaksikan YouTube-nya Sebayu di Sebayu 94 FM Kota Tegal. Monggo. Ya, sahabat pendengar Sebayu 94 FM dimanapun berada ya, mari kita bersama-sama mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 ya. Kontribusi pengawasan partisipatif pendengar sekalian, masyarakat semua adalah sebuah keniscayaan yang dapat meningkatkan derajat demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Tegal. Salam awas dari Bawaslu, ikuti kegiatan media sosial Bawaslu Kota Tegal ya, yang ada di Facebooknya Bawaslu Kota Tegal,
YouTube ya, Twitter dan IG ya. Selamat siang, terima kasih atas perhatian dan bersedia mendengarkan talkshow publikasi hasil pengawasan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang telah kami laksanakan. Baik, terima kasih Bung Akbar kehadirannya di Sebayu dan juga untuk Anda pendengar Sebayu dimanapun saat ini tengah bersama kami. Demikian bincang-bincang saya dengan Bung Akbar selaku Ketua Bawaslu Kota Tegal untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih, selamat siang dan kita akan kembali ke acara Nostalgia. Selamat siang. Sebayu FM